Ya, pemirsa, rencana penggabungan emiten plat merah Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia atau BNI kembali mengemuka. Meski begitu, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap wacana. Lantas bagaimana sebenarnya prospek penggabungan dari dua bank tersebut? Simak wawancara bersama analis Cipta Dana Securities Saiful Adrian yang akan dipandu Pangeran Punce langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Punce. Ya, akan langsung saja kita berbincang dengan Mas Saiful. Oke, Mas Saiful, wacana merger Bank Mandiri dan BNI ini kembali muncul. Sebenarnya seberapa penting sih, Mas, kedua bank ini untuk di-merger? Ya, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya rencananya, alasannya ya, reasoningnya untuk melakukan merger adalah agar mempunyai bank yang bisa bersaing di skala regional. Karena kalau kita lihat, memang sekarang kita kalah sekali ya dengan Bank Singapura, Bank Malaysia dalam hal capital. Tapi kalau kita boleh telaah lagi, ini mungkin kepentingannya masih ada yang lebih penting lagi sebenarnya dibandingkan dengan rencana merger itu sekarang. Pertama, rencana merger itu sulit juga secara politis ya. Dan kedua, mungkin lebih urgent untuk membereskan bank lain yang membantu bank lain, seperti misalnya BTN yang sedang mengalami, ya bisa dibilang kesulitan likuiditas ya, LDR hampir 100%, sampai 5%. Makanya mungkin lebih bijak jika bank yang lain yang lebih membutuhkan diurusi terlebih dahulu dibandingkan dengan merger ini sekarang gitu ya. Oke. Wacana ini apakah memang wacana murni akan nantinya memang akan benar-benar terwujud, atau sebenarnya memang ini wacana yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang memang memanfaatkan dari isu ini? Ya, kalau sebenarnya kalau to be fair, pasti ada ya, ada manfaatnya, ada value creation-nya dalam hal sinergi nanti jika merger ini terlaksana. Tapi mungkin ada pihak yang lebih pingin ini terlaksana, ada pihak yang mungkin tidak ingin ini terlaksana karena efeknya akan cukup berbeda. Saya ambil contoh saja, untuk Mandiri ya efeknya ya langsung menambah aset, menambah capital dengan cepat gitu ya. Tapi kalau untuk kita lihat dari sisi BNI sendiri, kita lihat dari sisi karyawan ya, tidak mungkin jika satu merger atau suatu akuisisi ini tidak menghasilkan suatu rasionalisasi atau efisiensi yang mungkin yang ditakutkan adalah pemotongan karyawan dan segala macam. Ini yang menurut saya yang cukup sulit ya, karena kalau kita belajar dari pengalaman yang dulu, ini kan ada wacana akuisisi BTN, ini mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari serikat pekerjanya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menurut saya agak sulit ya untuk terlaksana dalam waktu dekat ini, rencana merger BNI Mandiri ini. Oke, jadi apakah bisa dikatakan misalnya ada merger ini yang lebih diuntungkan adalah Bank Mandiri, sementara BNI lebih dirugikan gitu? Mungkin dengan dalam konteks ya, BNI kita bisa pisahkan antara karyawan BNI dan pemegang saham BNI. Pemegang saham BNI mayoritas sama dengan pemegang saham Bank Mandiri. Ya, jadi dalam hal ini, dalam hal pemegang saham netral efeknya. Tapi kalau dalam hal karyawan BNI, karena stakeholder kan nggak hanya pemegang saham ya, tapi juga karyawan, ya ini tentu saja ya cukup mengerikan gitu ya. Kita wajar saja gitu, dan mungkin ini yang bikin sulit secara politis. Oke, banyak juga yang mengatakan jika wacana ini muncul karena kalau kita lihat dari segi bisnisnya BNI dan Mandiri itu mirip-mirip gitu, dengan nilai Bank Mandiri lebih besar dibandingkan BNI. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita lihat mungkin Pak juga agak sulit membedakan apa yang perbedaan antara BNI dan Mandiri dalam hal bisnis. Kalau kita ambil contoh BRI yang langsung come up to the mind adalah mikro, lalu BTN perumahan, KPR subsidi. Tapi kalau BNI Mandiri memang agak mirip-mirip bisnisnya. Jadi logika untuk digabungkannya ini memang ada gitu ya, dan memang bisa menghasilkan sinergi yang merupakan value creation. Tapi ya agak cukup sulit ya terlaksana menurut saya dalam waktu dekat. Oke, kalau kita lihat dari segi performa pun juga kedua bank ini masih sama-sama bisa katakan sehat gitu kan, dibandingkan kalau tadi Mas Saiful menyinggung BTN. Nah, kalau dari kemampuan Bank Mandiri sendiri misalnya untuk mengakuisisi bisa dikatakan atau untuk merger dengan BNI ini, apakah ada kemampuannya di sana sehingga akhirnya bisa menjadi bank yang lebih besar lagi? Oke, mungkin kita hitung-hitungan secara sederhana ya. Cash Mandiri kira-kira sampai akhir tahun 2014 sekitar 60 triliunan ya. Lalu market cap BNI sendiri 120 triliun. Jadi saya rasa kalau tidak ada injeksi kapital lagi agak sulit ya untuk mengakuisisi BNI. Kemarin juga DPR telah menolak permintaan pemerintah untuk menginjek equity capital ke Mandiri. Saya rasa bagi saya pribadi
penolakan itu berarti wacana Mandiri BNI sebenarnya sudah berakhir. Oke. Dan pengaruh, kalau kita pengaruh saham terhadap wacana ini, karena kalau kita lihat dari pengaruh saham pergerakan dari BNI ini cukup dahsyat sekali, bahkan hampir menyentuh level Rp7.000 per unit sahamnya, level tertingginya gitu. Sementara kalau kita lihat Bank Mandiri naiknya cukup slow. Apakah ini juga bisa dikatakan sebenarnya kalau para investor sih sebenarnya menyambut baik gitu, karena BNI akan bergabung dengan bank yang lebih besar, atau seperti apa, Mas? Mungkin kenaikan bagi saya, kenaikan BNI hari ini mungkin kurang ada hubungannya dengan rencana merger atau mungkin akan batalin merger gitu ya. BNI kayaknya tahun 2014 itu labanya naik cukup signifikan, sekitar 19%. Jadi dengan sentimen itu saja sudah bisa mengerek harga saham BNI. Apakah jika nanti dibeli atau tidak oleh Mandiri, ini sangat tergantung pada harga belinya. Dan menurut saya, jika pun dibeli oleh Mandiri, ini tidak akan jauh-jauh dari harga pasar, atau mungkin bisa sedikit di bawah harga pasar, jadi tidak menguntungkan pemegang saham minoritas juga, karena ya kan sama-sama punya pemerintah, dari kantong kiri kantong saja gitu. Jadi saya rasa bukan karena itu sih sentimen kenaikan BNI ya. Kalau prospek kedepannya kedua saham ini? Prospek cukup bagus ya. BNI kita lihat di tengah kesulitan likuiditas sebenarnya, perbankan tahun 2014 masih bisa mencetak laba 19%. Di tengah juga non interest income mereka sebenarnya kurang baik juga kena di tahun 2014. Tapi nanti tahun 2015 bisa lebih bagus ya, karena mereka selain kenaikan dari net interest income, non interest income-nya juga naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2014. Mandiri saya lihat masih akan cukup solid, biarpun tidak jadi right issue misalnya, karena mereka secara capital, secara liquidity tidak ada masalah gitu. Baik, terima kasih Mas Saiful, terima kasih. Di lantai bursa siang, demikian Kania kembali ke Anda.